Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa kita mulai, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah, kita berjumpa pada malam hari ini untuk membahas mengenai fikih muamalah ya terkait dengan riba dain di sekitar kita. Alhamdulillah, Ustadz Rafadhani Tarmizi sudah hadir di hadapan kita. Nah, sebelum kita mulai, kami ingin menginformasikan bahwa kajian ini diselenggarakan oleh Lariba Consulting, yaitu konsultan bisnis dan keuangan syariah. Lariba Consulting juga menyediakan kredit syariah tanpa riba untuk pembelian motor, mobil, dan aset lainnya, yang mana Ustadz Rafadhani Tarmizi sebagai Dewan Pengawas Syariah atas kredit syariah tanpa riba ini. Selain itu, kajian ini juga diselenggarakan oleh Amna Property. Jadi Amna Property adalah broker properti syariah pertama yang memiliki legalitas lengkap sebagai broker properti profesional. Amna Property juga telah mendapatkan surat izin usaha perusahaan perantara perdagangan properti dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Baik, sebelum kita mulai ada beberapa peraturan dalam kajian ini. Yang pertama adalah nanti untuk untuk sesi tanya jawab, nanti silakan di raise hand. Nanti kita bisa langsung melalui chat atau di raise hand. Insya Allah nanti ada panitia yang mengakomodasi. Lalu juga untuk sesi tanya jawab, mohon untuk satu penanya satu pertanyaan supaya bisa memberikan kesempatan yang lainnya. Karena kenapa? Karena insya Allah di sini kita cuma sampai jam 9 insya Allah. Jadi nanti insya Allah Ustadz akan menyampaikan materi sekitar 15-20 menit. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin untuk menghemat waktu, tafadhol Ustadz Rafadhani Tarmizi. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang mana di malam hari ini kita diizinkan oleh taala untuk bermajlis, berzikir kepada Allah, mempelajari hukum-hukum Islam terutama berkaitan dengan muamalah. Tema yang kita bahas yaitu berkaitan dengan riba dain di sekitar kita. Yang mana insya Allah kita akan membahas pengertian dari riba dain ini, kemudian dalilnya, serta contoh-contoh riba dain yang ada di sekitar kita. Masalah riba ini adalah sesuatu yang rumit untuk kita ketahui dalam muamalah kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Karena jangankan kita, sahabat Umar bin Khattab saja, beliau mengatakan, yang mana beliau adalah salah satu kibar sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, kami meninggalkan 9 dari 10 bentuk transaksi yang halal. Tarakna tis'ata asyarin al-halali makhafata riba. Kami meninggalkan 9 dari 10 bentuk riba, bentuk muamalah. Kenapa ditinggalkan oleh beliau? Karena khawatir kalau itu adalah terdapat riba di dalamnya. Nah, oleh karena itu ya, penting bagi kita untuk mengetahui masalah riba ini, yang mana kita hidup di akhir zaman. Sangat banyak bentuk-bentuk transaksi yang ada di hadapan kita. Bisa jadi transaksi tersebut merupakan salah satu transaksi yang terdapat padanya, yaitu riba. Baik,
kita akan jelaskan pertama kali adalah pengertian dari riba, kemudian riba dain. Riba adalah bahasa Arab, secara bahasa artinya adalah ziyadah wan numu, yaitu sesuatu yang bertambah dan berkembang. Ini secara bahasa. Adapun riba dain, ya, riba dain ini yaitu tanggungan, ya, tanggungan. Maka pengertian dari riba dain dalam fikih yaitu tambahan, sebagaimana tadi kita katakan riba secara bahasa ada pertambahan, maka riba dain adalah pertambahan dalam akad hutang piutang atau pertambahan saat jatuh tempo pembayaran hutang piutang. Jadi kita ulang kembali, riba dain itu adalah tambahan yang disyaratkan ketika kita melakukan akad hutang piutang atau tambahan ketika kita tidak mampu membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Nah, dari pengertian tadi kita mengetahui bahwa riba dain itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah persyaratan adanya tambahan dalam akad hutang piutang. Akad hutang piutang ini di dalam bahasa Arab dinamakan dengan akad qardun. Ya. Nah, kita harus mengerti dahulu apa itu akad qardun. Karena sangat banyak di masyarakat tidak mengerti mengenai dengan akad qardun. Ya. Akad qardun yaitu kita memberikan harta kita kepada orang lain untuk digunakan. Kemudian ya, harta tersebut habis digunakan oleh orang tersebut. Nah, kemudian disepakati bahwa orang yang menggunakan harta kita tersebut dia akan mengembalikannya semisal, ya, atau nilainya kepada kita. Nah, inilah yang dinamakan dengan qardun. Ya. Nah, contohnya ya, kita memberikan uang 100.000 kepada fulan atau seseorang teman kita. Nah, kita berikan uang kita karena dia meminjamnya, karena membutuhkan uang tersebut. Mohon maaf sebelumnya saya belum melanjutkan. Ini yang mengadmit selain saya bisa, Pak Iref, yang peserta. Iya, bisa Ustaz. Bisa, bisa. Ya? Saya nggak perlu mengadmit ya. Iya, betul Ustaz. Kami bisa Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Jadi contohnya seperti saya menyerahkan uang saya 100.000 kepada orang yang membutuhkan dan dia berjanji akan mengembalikannya ya pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian saya mensyaratkan, nah ini akad hutang piutang. Nah, uang tersebut digunakan habis dan waktu jatuh tempo dia wajib mengembalikan. Ya. Kemudian contoh akad hutang piutang lain, saya ada tetangga yang sedang membutuhkan contohnya semen. Ya. Kemudian kebetulan saya memiliki semen 10 sak karena dibutuhkan semen 10 sak. Nah, kemudian semen tersebut digunakannya. Nah, kemudian dia berjanji akan mengembalikan semen tersebut bulan depan. Nah, ketika bulan depan jatuh tempo, dia mengembalikan semen tersebut pada saya. Nah, ini adalah contoh akad hutang piutang. Nah, jika dalam akad hutang piutang ini adanya persyaratan tambahan, maka menjadi riba. Ya. Nah, dalam akad hutang piutang ini, langsung kita sebutkan contohnya, sangat banyak masyarakat tidak mengerti. Ya. Sangat banyak masyarakat tidak mengerti kalau itu adalah akadnya hutang piutang. Contohnya, di tengah masyarakat sering mengatakan ya, investasi.
Tetapi dalam investasi tersebut adanya pernyataan bahwa setiap modal misalkan 10 juta ya. Investasinya selama 6 bulan. Nah, ketika 6 bulan modal akan dikembalikan ya. Kembalikan utuh dan nanti akan mendapatkan bagi hasil misalkan 10%. Maka investasi seperti ini pada hakikatnya adalah di sini adalah riba dalam akad qardun. Kenapa? Karena dalam pernyataannya sudah disebutkan bahwa modal akan dikembalikan, dijamin dikembalikan aman. Nah, pernyataan modal dikembalikan penuh ya. Padahal yang namanya usaha bisa jadi rugi. Tapi di awal sudah disepakati modal akan dikembalikan. Nah, kemudian ada persyaratan 10%. Berarti ini adalah ya dengan pernyataan modal akan dikembalikan ke seperti semula, berarti sebetulnya ini adalah akad utang piutang. Ya. Ini adalah akad utang piutang yang mana ada tambah 10%, ini adalah tambahannya dinamakan dengan riba. Nah, ini contoh riba yang pertama itu akad riba utang piutang, akad qardun. Ya, dalam riba dain adalah akad qardun. Nah, contoh yang lain ya. Contoh yang lain dalam akad qardun ini, dan akad qardun ini adalah bagian dari riba dain. Ya. Ketika kita menabung di bank. Nah, jadi di masyarakat memahami adalah menabung. Padahal hakikatnya di dalam syariat Islam, ya kita akan melihat bahwa ini sesungguhnya adalah qardun. Ya, kenapa? Karena ketika kita menaruh uang kita di bank konvensional, ya, kemudian disepakati bahwa kapanpun kita mau, maka kita dapat mengambil uang kita tersebut. Ya, berarti ini adalah pernyataan bahwa harta kita ya akan dikembalikan kepada kita dan dijamin akan dikembalikan. Karena memang aturan BI, Bank Indonesia, bahwa setiap uang nasabah harus terjamin dikembalikan pada nasabah. Nah, jadi ini adalah akad sesungguhnya adalah akad utang piutang, tetapi masyarakat menamakan dengan menabung. Ya. Nah, kemudian dalam akad utang piutang dalam syariat ini ada pernyataan bahwa setiap bulan akan mendapatkan tambahan misalkan 2% atau 3%, maka tambahan ini dinamakan dengan riba yang diharamkan, yaitu riba pada dain, riba utang piutang. Contoh yang lain ya dalam masalah akad qardun ini juga dan ada ribanya. Dalam e-money ya. Dalam e-money, uang elektronik. Nah, maka ya banyak para ahli ilmu zaman kontemporer ini menggambarkan tentang e-money. Tetapi wallahu ta'ala saya lebih cenderung memilih pendapat bahwa e-money ini sesungguhnya adalah akad utang piutang. Kenapa? Ya, karena ketika kita memasukkan uang kita, memasukkan uang kita ke e-money, contohnya seperti apa? Nggak apa-apa ya kita menyebutkan nama di sini ya, salah satunya ya. Boleh nggak Pak Irep? Jangan. Mungkin inisial aja. Inisial ya. Ya, salah satu e-money. Nah, ketika kita mendepositkan uang kita, nah secara hukum undang-undang Bank Indonesia membuat aturan bahwa uang yang kita masukkan ke e-money tersebut aman. Artinya pihak e-money berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut pada kita, tidak boleh hilang. Ya. Baik itu kita gunakan untuk belanja, berarti tetap uang kita, ya. Nah, caranya bisa kita gunakan untuk belanja. Maka ini adalah sesungguhnya adalah akad utang
piutang. Ya. Nah, kemudian ya, kita mendapatkan hadiah misalkan. Nah, hadiah itu adalah tambahan dari akad utang piutang. Jadi yang pertama adalah, jadi yang harus kita pahami dalam riba dain ini adalah dalam akad utang piutang ada tambahan ini menjadi riba dain. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, riba dain ini yaitu ketika dalam tanggungan hutang atau tagihan, ya, kita tidak mampu membayar hutang kita atau tagihan kita. Kemudian kita minta penangguhan waktu pembayaran. Ya. Nah, kemudian disepakati, baik si yang berhutang mengatakan saya belum mampu, beri saya masa tangguh untuk membayarnya, nanti akan saya tambahkan. Dan ini dikenal dengan riba jahiliyah. Kenapa? Dahulu mereka mengatakan anzirni azidka, beri saya masa tambahan waktu untuk bayar hutang, kemudian nanti saya akan menambahkan hutang saya. Ya. Atau dari pihak yang menghutangkan mensyaratkan bahwa hutang Anda jatuh tempo setiap bulannya tanggal 20. Jika Anda tidak mampu membayar tanggal 20, tidak apa-apa, kami tambahkan waktu, ya, tetapi setiap harinya kena denda. Nah, ini adalah bagian contoh dari riba jahiliyah, ya, riba dalam hutang piutang. Ya. Jadi denda keterlambatan ini adalah riba dain, baik itu dalam membayar listrik, ya, misalkan terlambat membayar listrik kena denda, itu adalah riba. Kemudian dalam jual beli kredit, ya, ketika kita terlambat membayar dari waktu tentukan, ada dendanya, ini adalah riba jahiliyah. Nah, kita sudah mengetahui contoh-contoh dari pengertian serta contoh dari riba dain. Nah, bagaimana hukum riba dain ini? Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Ya. Allah menyerukan pada orang beriman, ya, karena orang berimanlah yang mampu melakukan perintah Allah. Takutlah kepada Allah. Kemudian dalam bentuk ketakwaan kepada Allah adalah Allah mengatakan wazaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan oleh kalian orang beriman sisa-sisa riba yang kalian lakukan. Ya. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak meninggalkan riba tersebut, sisa-sisa tersebut diantaranya riba dain tadi, ya, yang kita jelaskan tadi, ya, maka Allah dan Rasulnya memerangi kalian. Ya. Kemudian Allah mengatakan berikutnya, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalau kalian bertaubat dari riba, maka kalian hanya boleh yaitu pokok hutang saja. Tidak boleh kalian mengambil lebih dari akad utang piutang tersebut. Sehingga kalian tidak menzolimi dan kalian tidak dizolimi. Jadi kalian tidak menzolimi orang yang berhutang. Dan kalian juga tidak dizolimi Allah Ta'ala karena uang kalian dikembalikan pokok. Nah, disinilah para ulama mengatakan dalil bahwa tambahan dalam akad utang piutang adalah riba. Dan dia adalah suatu kezoliman. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ya, dalam akad utang piutang, baik persyaratan yang disyaratkan di awal tambahannya tersebut, maupun persyaratannya ketika jatuh tempo, belum mampu membayar hutang, kemudian disyaratkan ada tambahan, maka tambahan ini kata Allah Ta'ala adalah riba. Adalah bagian dari riba. Inilah dalil bahwa pertambahan dalam akad utang piutang yang disyaratkan, ya, dia menjadi riba. Kemudian dosa riba ini Allah mengatakan, ya, tadi dalam ayat tadi kita bacakan bahwa diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah juga mengancam bahwa orang yang tidak bertobat
dan kembali melakukan riba, maka mereka faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk neraka dan kekal di neraka. Kekal di neraka maksudnya, ya, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Kalau yang pertama, jika dia mengingkari bahwa itu adalah riba yang diharamkan, dia katakan, wah ini nggak cocok di zaman sekarang, ya, ini nggak cocok, berarti syariat Islam harus dirubah, tidak sesuai dengan zaman. Maka dia mengingkari salah satu syariat Islam, maka berarti sudah keluar dari agama Islam, ya, maka menjadi kekal di neraka selama-lamanya. Yang kedua maksudnya kekal di neraka adalah, ya, yaitu bagi orang yang tidak mengingkari, dia meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang diharamkan, tetapi dia berat untuk meninggalkannya, khawatir kalau saya tidak meninggalkan nanti, kalau saya tinggalkan nanti saya akan makan apa untuk istri dan anak saya. Nah, dia tetap melakukan, maka Allah mengancam itu khalidun, ini maksudnya adalah lama di neraka. Nah, jadi dalam bahasa Arab biasa dikatakan bahwa kekal itu untuk sesuatu yang lama. Na'udzubillah min dzalik, bahwa ancaman riba hutang piutang ini yaitu begitu lamanya diazab neraka Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu akila riba wa mukila wa katiba wa syahidahum sawa. Allah melaknat, ya, artinya dijauhkan dari rahmat. Allah akan mengutuk, Allah tidak akan menyayangi. Nah, makanya orang yang melakukan riba kehidupannya akan sulit. Ya, Allah berlepas diri darinya, Allah tidak lagi membantunya. Allah lepas diri, tidak lagi menyayanginya. Nah, itu siapa? Akila riba, pemakan riba, yang memberikan riba, ya, penulis riba, dua saksi riba, seluruhnya sama. Jadi dari hadis ini para ulama mengatakan seluruh orang yang ikut serta, ya, serta dalam akad riba, ya, ikut membantunya, maka mereka sama dosanya itu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah, ya, materi singkat tentang pengertian riba dain, kemudian contoh-contoh, sedikit contoh tadi yang kita sebutkan. Nah, contoh yang lain adalah penggunaan barang gadai, ya. Penggunaan barang gadai. Kenapa? Karena gadai yang sering dilakukan masyarakat asalnya adalah asal dari akad utang piutang. Kemudian menjaminkan suatu barang. Nah, barang yang dijaminkan tersebut digunakan oleh pihak yang menghutangkan. Maka menggunakan barang tersebut adalah bagian dari riba. Karena kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama, kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap akad utang piutang yang ada manfaatnya, ya, ada tambahannya, maka dia adalah riba. Ya, menggunakan barang gadaian dari akad utang piutang ini adalah bagian dari riba. Nah, wallahu ta'ala, tadi sudah kita jelaskan sedikit tentang bentuk-bentuk riba dain yang ada sekitar kita dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Dan tadi dijanjikan materi hanya 20 menit. Selanjutnya kita diskusi dan tanya jawab. Syukran jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu dan nasihatnya. Baik, bagi Bapak Ibu dan rekan lain-lainnya, silakan jika ada pertanyaan, tafadhol, bisa raise hand atau dengan chat. Silakan. Karena insya Allah kita sampai jam 9 supaya acara kita tidak terlalu malam dan bisa untuk istirahat. Baik, mungkin sambil menunggu, ada Ustaz, ada pertanyaan Ustaz dari kolom chat. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, apabila BPKB Ana dipinjam seseorang untuk digadaikan, apakah Ana termasuk pelaku riba? Nah, silakan Ustaz. Tafadhol. Digadaikan dalam, jelaskan lagi Ibu, masih kurang jelas. Mungkin bisa open mic, mungkin Mas Rizky bisa di open mic untuk langsung saja tanyakan. Karena gadai itu dari akad riba atau bukan?
Ya, silakan Bu Gimana, Ustaz? Marifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu bertanya lebih lengkap pertanyaannya. Iya, jadi kan BPKB anak tuh digadaikan, jadi saudara anak itu minjem untuk meminjam uang, Ustaz. Jadi Baik. BPKB anak digadaikan gitu. Apakah anak Ya. termasuk itu nggak pelaku riba itu karena BPKB anak kan dipakai gitu? Utang piutangnya ada tambahan ribanya Ibu, misalkan utang 100 bayarnya nanti totalnya lebih dari 100. Ada, Begitu? Ustaz. Ada. Berarti akadnya adalah akad riba. Ya, akad riba. Dan Ibu tahu bahwa BPKB Ibu akan digunakan sebagai jaminan untuk itu? Tahu, Ustaz, tapi pikir sebentar aja gitu. Ya. Ternyata lama. Maka tadi hadis yang kita bacakan ya, bahwa semua orang yang ikut serta berarti dalam terlaksananya akad riba, maka termasuk tolong menolong dalam masalah riba tersebut, ikut terkena dosa. Ya. Kalau seandainya Ibu tidak menyangka BPKB, tentunya saudara Ibu tidak akan jadi meminjam, tidak bisa meminjam, iya kan Bu? Berarti ya otomatis Ibu termasuk yang terkena dosa ribanya. Jelas? Mungkin solusinya Ustaz, solusinya mungkin seperti apa bagi Ibu Marifah? Maka solusinya suruh dia segera untuk melunasi utangnya. Ya, segera untuk melunasi utangnya. Wallahu taala alam. Baik, syukuran jazakallahu khairan Ustaz. Baik, kita lanjutkan dengan Bu Zulfa yang raise hand. Silakan. Mungkin bisa di open mic, Mas Rizky. Bu Zulfa, silakan. Atau sambil menunggu mungkin kita ke kolom chat dulu Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bunga bank sukar dihindari atau susah dihindari. Sebaiknya uang hasil bunga bank digunakan untuk apa? Tafadhol Ustadz. Kita diskusi ya, Bu. Silakan bertanya. Kenapa sulit dihindari? Apa alasannya sulit dihindari? Mungkin Pak Rahmat, tolong di open mic, Mas Rizky. Pak Karena Rahmat tadi dari kita sudah tahu Sambas. bahwa itu adalah bagian dari riba utang piutang. Maka tidak boleh seorang muslim melakukannya kecuali terpaksa. Terpaksa itu darurat itu ketika dia. Nah, kita coba. Silakan kita diskusikan Ibu. Siapa tahu kita bisa memberikan solusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek sound. Jadi Ustadz, rata-rata di antara kita punya tabungan lah di bank ya. Konvensional. Ya mungkin gaji kita masuk ke bank kan. Oh, baik. Ya. Stay 1 bulan mungkin ada bunganya. Ya, itu kan sulit dihindari. Sebaiknya bunga itu dipergunakan atau dikembalikan ke bank, tidak mungkin gitu. Baik. Ada solusinya mungkin Ustadz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat Sambas. Ya, jadi beliau sudah menjelaskan bahwa yang menjadi faktor beliau sulit menghindari bank konvensional karena beliau menerima gaji dari bank konvensional. Baik. Kita sudah menjelaskan tadi bahwa bunga bank adalah sesuatu yang riba dan Allah mengatakan ya, waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turitum ilaih. Allah sudah menjelaskan kepada kalian yang haram kecuali kalian terpaksa. Nah, termasuk hal terpaksa yaitu agama Islam menjaga syariat Islam itu seluruhnya ajaran-ajaran yang kita lakukan dalam Islam itu tujuannya untuk menjaga 5 hal. Menjaga akal, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta diantaranya, kemudian kehormatan. Ya, kalau kita perhatikan, kenapa Allah mengharamkan syirik? Ya, karena menjaga agama, tauhid kepada Allah. Kenapa Allah haramkan mencuri? Karena menjaga harta.
Kenapa Allah haramkan zina? Karena menjaga keturunan. Nah, seluruh syariat Islam menjaga 5 hal tadi. Nah, di antara yang dijaga oleh Islam adalah masalah harta. Ya, ketika kita bekerja pada seorang dan hak kita adalah mendapatkan gaji. Dan orang yang menggaji kita memaksa kita. Kalau tidak membuka bank rekening, maka kamu tidak mendapatkan uangmu. Maka dalam Islam, ya, berarti kita dipaksa oleh orang-orang yang menggaji kita untuk melakukan membuka bank menabung di bank konvensional. Ya. Nah, otomatis ini adalah sesuatu yang dibolehkan karena Allah tadi mengatakan kalau kalian terpaksa menjadi boleh. Tetapi ada hal yang kita ketahui, harus kita ketahui karena para ulama mengatakan ketika darurat maka kaidahnya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang darurat itu hanya boleh sekedarnya saja. Kenapa kita boleh membuka rekening di bank konvensional? Karena hanya untuk menerima gaji. Nah, ketika gaji kita telah turun, tidak boleh kita biarkan berada di sana. Ya. Kenapa? Kalau kita biarkan, maka menjadi kita bermudah-mudahan dalam hal riba. Nah, itu yang pertama Pak Rahmat ya, yang bertanya atau siapa yang bertanya tadi. Maka begitu kita gaji langsung kita ambil, tidak boleh kita biarkan. Nah, qadarullah ya, walaupun kita langsung ambil ternyata masih ada bunganya. Nah, maka bunganya kata para ulama kita ambil ya, kita berikan kepada fakir miskin karena halal bagi mereka untuk menyambung kehidupan mereka di dunia, maka menjadi halal yang haram tersebut untuk mereka atau kita berikan pada sarana umum. Ya, sarana umum contohnya untuk jalan atau taman atau sarana-sarana umum yang lainnya. Wallahu taala alam. Ya. Syukron jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya memang sebagai informasi juga buat penanya, kebetulan kami pernah kerja di Bank Syariah. Jadi di Bank Syariah itu ada namanya fasilitas auto debat. Jadi Bapak walaupun punya payroll ya di bank konvensional sebenarnya bisa diurus di bank konvensional tersebut untuk ada namanya auto debat juga. Jadi sekali urus, nanti setiap bulan itu langsung otomatis ditransfer ke bank syariah. Ya, jadi insya Allah ada solusi ya, walaupun payrollnya di bank konvensional gitu ya. Jadi hanya untuk penampungan saja apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Baik, mungkin kita lanjutkan dengan apa yang raise hand dulu, kita prioritaskan. Silakan Bu Aziza Markam, mungkin Mas Kris bisa di-open mic, Bu Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, misalnya masalah rumah ya, misalnya ambil kredit rumah. Di sini kebetulan saya kebetulan di New Jersey, Amerika. Jadi rumah itu semua harus beli apa istilah kita di Indonesia namanya KPR ya. Pokoknya rumah itu beli melalui bank. Semua di situ dan tidak ada yang di sini tidak ada bank syariah. Ya, jadi jalan satu-satunya hanya membeli rumah itu melalui bank. Ya. Nah, karena sistem perekonomian juga yang ya kalau kita duit banyak itu di sini kan dikontrol semua ya. Nah, itu satu. Yang kedua, jadi banyak teman-teman tuh pakai kredit card. Rata-rata di sini semua orang pakai kredit card. Jadi ada sebagian karena dia takut riba. Jadi misalnya dia belanja, dia pakai kredit card. Tetapi sebelum jatuh temponya, misalkan sebelum jatuh tempo itu dia sudah bayar. Nah, jadi bagaimana? Yang pertanyaan kedua ini, apakah itu juga masih termasuk bersubahat dengan riba atau bekerja sama dengan riba dengan melalui kartu kredit itu? Dan yang pertama tadi, yang bagaimana statusnya yang membeli rumah harus melalui bank hukumnya. Itu aja Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, saya boleh bertanya lebih lanjut Bu ya untuk yang membeli rumah tadi melalui bank dan harus kredit Ibu? Iya, benar Pak. Harus. Tidak boleh cash di sana itu beli rumah? Karena di sini kan ya memang begitu peraturannya. Yang tahu saya. Karena di sini semua kan terkontrol. Keuangan itu kan dikontrol pemerintah gitu. Iya. Di mana uangnya sebanyak itu? Nah, itu terus ditelusuri gitu.
memang nggak bisa semuanya semua beli kredit. Jadi kira-kira darurat lah begitu. Ya. Wallahu alam, ya. Kalau memang keadaannya seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita tidak bisa membeli rumah kecuali memang melalui bank dan harus kredit, berarti dipaksa kita untuk melakukan itu. Ya, maka salah satu yang penting kebutuhan pokok kita sebagai seorang muslim itu memiliki rumah. Ya, memiliki rumah dan kita mampu untuk membelinya secara cash tapi dipaksa untuk membeli secara kredit. Dan ini walau ta'ala termasuk kebutuhan pokok yang darurat. Dan kalau ngontrak gitu juga Bu, harus kredit juga. Enggak, kalau ngontrak sih enggak. Nah, kalau misal di sini kan sewa per bulan, Ustaz. Nah, jadi enggak ada. Misalnya enggak ada per tahun, enggak ada sewa itu per bulan. Dan kalau ngontrak kenapa Ibu? Kalau nggak beli rumah ngontrak aja gimana? Oh, ada memang sebagian begitu, Ustaz, sebagian lagi ya orang nyewa rumah lah gitu. Ada sebagian kalau memang dia takut ini dia menyewa rumah sebagian. Ya, Allah Ta'ala mungkin berbeda antara satu orang dengan orang lain, Bu ya. Dan Iya, kalau iya. memang dia terpaksa untuk membeli rumah, memang keadaannya terpaksa untuk membeli rumah karena dengan pertimbangan lain tidak mungkin untuk mengontrak, maka bisa jadi darurat. Allah Ta'ala. Yang kedua tadi, boleh nggak Pak Ilham 2 pertanyaan? Boleh Ustaz, sudah terlanjur. Oh, Ustaz. Ya. Pertanyaannya maaf Bu, apa tadi? Kalau boleh Kredit, ya. kita membayar Iya. beli pakai kartu kredit dan membeli itu memang harus dengan kartu kredit, Ibu, tidak bisa dengan tunai. Ya di sini rata-rata kan begitu, Ustaz. Di sini Kalau beli tunai Kartu gimana? debit. ada bisa. Ya, jadi bisa beli tunai itu bisa pakai misal. Jadi di sini mereka tuh nggak pernah nggak ada megang duit cash, Ustaz. Orang sini pakai debit card atau Debit itu. Debit kan ada solusi lainnya, itu debit, jangan kartu kredit. Ya, kalau ada yang halal maka tidak boleh kita melakukan kartu kredit walaupun kita membayarnya tepat waktu. Tapi kan di awal kita sudah mensepakati bahwa adanya bunga. Maka menyetujui kesepakatan adanya bunga itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Ta'ala. Ya, kontrak adanya bunga itu adalah sesuatu yang dilarang. Kenapa kita lakukan? Padahal masih ada yang halal. Kira-kira bisa dipahami, Bu? Gunakan kartu debit. Ya, paham, Ustaz. Ya, Allah Ta'ala. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakumullah khair. Alhamdulillah saya paham. Jadi mungkin mudah bagi saya untuk menyampaikan dakwah selanjutnya. Insya Allah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustaz, mungkin sebagai informasi Ustaz yang kami ketahui Ustaz, kebetulan ada teman kami juga yang punya aset ya di Amerika. Nah, tapi nggak tahu apakah ini beda tempat ya, maksudnya beda distrik ya. Kadang-kadang kan beda distrik, beda peraturan. Nah, alhamdulillah di sana mereka membeli rumah dengan cash. Jadi tidak ada masalah membeli rumah dengan cash. Nah, itu yang pertama. Dan kedua, kami juga pernah meneliti Ustadz, di sana itu ada namanya riba bank syariah. Namun perlu dicek juga ya, apakah memang sudah sesuai atau belum. Tapi minimal di sana sudah ada bank syariah. Dan Lari Bank ini termasuk yang fenomenal Ustadz, karena mereka menggunakan bisa dikatakan di jurnal itu banyak kasus yang mengambil sampel Lariba Bank. Yang mungkin bisa dicek dulu ya apakah itu syariah ya daripada ke bank konvensional gitu ya. Mungkin itu salah satu alternatif ya. Iya, semoga bisa ada informasi Bu tambahan Bu ya. Baik, syukron jazakallah atas pertanyaan Ustaz. Baik, tadi Bu Zulfa dari tadi sudah resign, mungkin bisa open mic, Mas Rizky. Silakan Bu Zulfa. Nggak bisa saya. Oh bisa, sudah kedengeran Bu Zulfa, silakan. Oh kedengeran. Sudah kedengeran, iya. Oh iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, anak saya kan lagi kuliah, tapi terus dapat uang pinjaman dari pemerintah. Saya kan tinggal di Inggris ya, dan uang pinjaman itu bunganya kecil dan akan dikembalikan nanti setelah kalau dia sudah mulai bekerja itu bisa dikembalikan kalau gaji dia jumlahnya tertentu ya dalam 1 tahun, nanti dari tempat pekerjaan langsung dipotong. Tapi kalau dia belum maksimal gajinya dalam 1 tahun itu tidak akan dipotong untuk bayar
uang pinjaman untuk kuliah dia. Tapi dikasih jangka waktu selama 30 tahun, kalau gaji dia belum cukup, tidak perlu bayar utang itu. Itu hukumnya gimana ya Pak Ustadz? Karena bunganya kecil sekali dan tidak akan dinaikkan bunganya. Ya, yang pertama, apakah orang tua mampu atau anak itu mampu tanpa pinjaman itu, Bu, untuk biaya kuliah? Tapi karena di sini fasilitas begitu ya, jadi ya. Berarti mampu, Bu, ya? Cuman pemerintah memang menyediakan uang kuliah untuk anak ya, otomatis. Pokoknya kalau dia udah mendaftar langsung otomatis dikasih pinjaman. Bunganya kecil banget. Kalau nggak diambil, Bu, boleh kan? Kalau nggak diambil boleh. Boleh. Dan Ibu dan orang tua insya Allah mampu, Bu, ya? Iya, kalau ya. Nah, baik. Nah, berarti tadi kita sudah katakan ya, namanya pinjaman tidak boleh lebih dari pokok hutang ketika membayar, walaupun sekecil apapun ya. Karena Allah mengatakan wadzaru ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba walaupun sekecil apapun ya. Sisa-sisa itu sekecil apapun. Bahkan di hadis yang lain mengatakan bahwa riba yang paling kecil pun dosanya sangat besar ya, bahkan seperti menzinai ibu kandungnya. Iya. Nah, oleh karena itu ya, seorang muslim hendaknya betul-betul menjaga dirinya dari riba ini. Dan Allah Ta'ala hanya itu yang bisa sampaikan. Maka hendaknya kita takut pada Allah, karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah pada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba walaupun bunganya kecil. Maka kecil itu sungguhnya di dalam Islam sungguh besar. Karena riba tadi sudah kita jelaskan dosanya. Allah Ta'ala. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Iya Ibu, semua dimuliakan Allah. Iya. Jazakallah khairan atas jawabannya. Baik, kita lanjutkan dengan Ummu Alma. Silakan di open mic, Mas Rizky. Silakan Ummu Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan mau tanya, ini kan saya udah KPR dulu. Saya dan suami itu baru belajar, baru tahulah ternyata KPR itu kan tidak ada yang benar-benar syariah. Nah kita tuh udah KPR syariah, udah berjalan kurang lebih 5 tahun ya, kalau nggak salah masih sisa 4 tahun kurang lebih. Nah kami itu kan berusaha buat melunasi, tapi kan nominalnya lumayan. Dan kita coba kalau misalkan kita jual atau kita jual lah mungkin ke orang lain, itu kan orang jarang ada yang beli, maunya cash gitu kan kebanyakan ya. Sekarang orang maunya KPR. Untuk solusinya gimana Ustaz? Kita kan nggak mampu buat melunasi dalam waktu dekat gitu, maksudnya, tapi kita berusaha buat melunasi lah intinya begitu. Solusinya Bu ya? Solusinya yang pertama, itu. Ya, yang pertama semoga pasti Allah menerima taubat Ibu ya, karena Allah Maha menerima taubat. Kemudian tentunya ketika seorang muslim sudah mengetahui itu adalah sesuatu yang dilarang, maka berusaha untuk segera keluar dari hal tersebut. Tetapi ada kaidah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Nah, bentuk kemampuan kita berusaha. Di antara usaha kita adalah yang pertama yaitu dengan menjualnya kepada orang lain. Bisa dengan cara cash, ya, tapi jarang sampai Ibu sampaikan tadi, sangat sulit orang yang mampu beli rumah dengan cash. Maka bisa juga dengan cara kredit. Ya, Ibu cari misalkan pembeli yang mau beli rumah dan dia mampu hanya kredit. Nah, itu bisa diajukan kepada lembaga-lembaga. Ibu di mana, Bu, tinggalnya? Yang bertanya, Ibu tinggal di mana? Sudah di close. Ya. Nah, ini ya tadi sampai yang disampaikan oleh Pak Ilham, bahwa beliau juga ada konsultan
properti ya Pak ya? Iya, broker properti, Ustaz. Nah, bisa juga ngajukan pada beliau ya. Siapa yang mau beli secara kredit bisa ngajukan pada beliau, salah satu bentuk yang sesuai syariat dan itu alternatif yang bisa diberikan oleh Lariba Amna Property. Baik Ustaz, syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya. Mungkin kita ke chat dulu. Ada pertanyaan Ustaz dari Pak Budi Susanto. Jika kita menggunakan nomor handphone pasca bayar, lalu kalau kita terlambat bayar tagihan, maka akan terkena denda. Apakah denda itu termasuk ke dalam riba atau jatuhnya hanya denda saja dan bukan riba? Tafadhol Ustaz. Nah, ini ya salah satu mungkin saya bisa curhat. Dahulu saya prabayar, kemudian ditelepon oleh pihak provider, mereka mengatakan Pak, bagaimana kalau jadikan pasca bayar? Kemudian saya tanya, kalau saya terlambat membayar dari waktu jatuh tempo, apakah saya kena denda? Enggak Pak. Ya, saya memastikan untuk tidak didenda dan mereka bersedia untuk tidak mendenda dan hanya memutuskan seandainya tidak dibayar 1 bulan maka diputus. Ya, nomor saya jadi hangus. Jadi ada solusinya itu dengan tidak ada denda. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita memakai pasca bayar padahal ada prabayar? Nah, misalkan kalau memang terpaksa, ya memang terpaksa tidak bisa kita hindari, maka walau ta'alam ya sifatnya denda tersebut memang dia riba tapi menjadi boleh. Sama seperti denda keterlambatan dalam listrik atau tagihan air, karena listrik dan air adalah salah satu kebutuhan pokok kita. Yang pertama yang kita usahakan adalah kita pindah dulu yang tidak tanpa denda. Contohnya listrik pintar pakai token. Di sana tidak ada denda. Nah, maka kalau kita mampu maka kita pindah yang pakai token. Kalau air belum ada alternatif maka menjadi suatu darurat maka boleh bagi kita wallahu taala. Karena hukumnya terpaksa. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin kita ke yang resen. Silakan Bu Simulani, Mas Rizky, silakan di open mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kalau kita belanja di marketplace atau secara online, kemudian ada program cashback, tetapi cashback-nya itu tidak langsung pada saat kita melakukan pembayaran. Jadi semacam kayak diskonnya ya. Nah, misalnya berapa persen dari total belanjanya, misalkan 10%. Nah, 10%-nya itu kemudian dimasukkan ke akun kita, disimpan, dan itu bisa dipergunakan nanti kalau berbelanja berikutnya. Nah, apakah itu diperbolehkan secara syariatnya gitu? Jadi diskonnya tidak langsung pada saat kita membayar, ataukah itu juga bisa termasuk riba atau bagaimana, Ustadz? Pembayarannya dengan transfer apa harus dengan e-money, Bu? Transfer. Bisa transfer, bisa banyak sih pilihannya, tetapi biasanya kan transfer ya lebih banyak gitu. Ya. Wallahu ta'ala dari gambaran yang disampaikan, ya kita belanja di pasar, ya pasar online, dan kemudian mereka memberikan program yaitu diskon potongan harga, dan hukumnya boleh karena memberikan potongan harga dari pihak penjual itu hukumnya boleh. Nah, bahkan diantara dan hadiah ini adalah hadiah bersyarat. Contohnya syaratnya hanya bisa digunakan untuk belanja berikutnya, maka hukumnya tidak apa-apa, boleh wallahu ta'ala. Ya, tidak termasuk riba. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita ke kolom chat lagi. Bismillah, afwan Ustaz. Bagaimana hukumnya jika saya ikut ajak saudara untuk terlibat transaksi forex? Apakah ini termasuk riba? Forex. Forex. Ya, coba yang bertanya. Mungkin Ummu Azam bisa di open mic, Mas Rizky? Kalau tidak, saya akan menjawab secara umum.
Silakan yang bertanya jelaskan gimana transaksi forex. Kalau tidak saya akan menjawab secara umum. Maafkan Ustadz, saya ditawari saudara untuk ikut transaksi forex itu. Jadi saya menyetor sejumlah uang, terus nanti saya mendapat robot untuk bertransaksi. Jadi nanti bisa saya setor 9 juta. Jadi itu nanti dalam sebulan saya bisa mendapatkan keuntungan 400 sampai 500 ribu sebulan. Dan itu sepertinya berlaku kelipatannya. Jadi kalau misalnya saya store 18 juta, berarti saya bisa dapat 1 juta satu bulan. Begitu seterusnya, Ustadz. Berarti ini jual beli valuta asing, Bu ya? Iya. Ya. Tapi nanti saya cuma store uang satu kali itu saja, jadi nanti robot itu yang bekerja. Jadi saya tiap bulan hanya menerima hasil. Dan transaksinya pencatatannya langsung, Bu, tidak terjeda 2 hari 3 hari. Pencatatan perbankannya. Saya kurang paham ya, Ustadz, karena saya belum mengiyakan, belum bertanya juga karena saya agak khawatir. Baik. Jadi kayaknya ya yang penting marketing begitu juga, Ustadz. Jadi kalau misalnya saya nanti bisa cari anggota di bawah saya, nanti fee dari orang ini juga masuk ke saya. Jadi seperti multi level marketing juga ada begitunya juga, Ustadz. Jadi keuntungan itu didapat selain dari yang saya store, dapat juga dari kalau saya mendapat jaringan di bawah saya. Fee-nya dari situ juga. Hanya menjawab tentang forex-nya, Bu ya. Adapun multi level marketingnya itu perlu peninjauan lebih lanjut. Maka Allah Ta'ala dalam jual beli valuta asing, kaidahnya dalam Islam, Rasulullah SAW mengatakan, فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Ya. Kemudian riba az-zahabu riban illa mislan bimislin. Emas itu atau perak itu adalah riba kecuali dengan tunai dan sama. Dan tadi hadis yang pertama kita katakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan kalau jenisnya berbeda, contohnya rupiah ditukar dengan dolar, ya pertukaran penjual beli valuta asing, maka Nabi mengatakan syaratnya harus tunai. Maka ya di antara syarat sah jual beli, di antara halalnya jual beli mata uang yaitu transaksinya harus tunai. Ya, tidak boleh ada hutang, tidak boleh ada jeda. Maka di antara bentuk tunai, ya para ulama mengatakan bahwa pencatatan perbankan itu bisa dianggap tunai. Ya, contohnya transfer, ya langsung tertulis di bank. Nah itu dianggap tunai. Ya. Maka kalau seandainya terjeda ada berapa hari, maka itu tidak dibolehkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala. Baik Ustadz, ini juga Ustadz, kalau itu kami pernah tawarkan juga Ustadz produk yang sama Ustadz. Jadi ini yang kami ketahui bahwa forex ini hanya angka-angka saja Ustadz. Jadi kita tidak bisa menerima bentuk cash-nya, fisiknya, dan juga tidak bisa ditransfer juga ke rekening kita Ustadz. Ya, jadi ini hanya permainan angka-angka, ya. Apalagi ini pakai robot untuk ketika ada peluang langsung dimainkan gitu ya Ustadz. Ya Allah misawab. Itu pernah kami ditawarkan sering Ustaz. Ini memang akhir-akhir ini banyak yang menawarkan forex dan juga emas Ustaz. Ya, indeks emas. Nah, ini biasanya yang feature ini yang suka main di perdagangan Ustaz, komoditas perdagangan. Ya Allah misawab. Ya, kalau tidak ada uangnya berarti yang tidak boleh. Syaratnya harus tunai. Allah Ta'ala. Iya. Baik. Baik Ustaz, jazakallah Ustaz. Kita lanjut ke mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir. Karena sudah menjelang jam 9, silakan Bu Nia Bunda Jundi di open mic, Mas Rizky tolong. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya Nia di Bekasi Ustadz. Kebetulan saya kan sebagai agen properti ya Ustadz. Ya. Saya mau tanyakan, kalau ada konsumen ingin memberi rumah secara KPR Ustadz. Nah kami sudah dari pihak kami gitu kan sudah merekomendasikan untuk membeli cash atau cash bertahap ke developer. Tapi
ada yang saya pengennya KPR aja gitu kan, dan sebagian besar kan KPR itu yang bisa itu baru bank ya Ustadz ya, untuk jangka waktu yang panjang itu biasanya bank yang baru bisa mengcover. Nah, saya mengarahkan oke, kalau mau pakai bank syariah gitu. Karena kebetulan yang mau membeli adalah seorang muslim, tapi ketika si muslim itu bilang tapi kalau untuk bank syariah itu nominalnya lebih besar cicilannya gitu dibandingin bank konvensional. Saya mau pakai bank konvensional aja gitu, nggak mau pakai bank syariah gitu. Nah, akhirnya mereka ini deh Ustadz pakai KPR bank konvensional. Terus kan karena saya sebagai agen gitu kan dari rumah yang saya rekomendasikan kan terjual, lalu saya dapat fee. Nah, itu fee-nya gimana Ustadz? Apa fee-nya itu halal atau enggak Ustadz? Enggak halal, Ibu. Karena transaksi yang dilakukan adalah riba, maka fee yang kita dapatkan kita menjadi tolong-menolong dalam hal riba. Nah, tolong-menolongnya riba itu saja tidak boleh, apalagi mendapatkan fee-nya. Wallahu ta'ala alam. Siap. Syukran Ustadz. Itu mungkin yang saya bisa tanyakan sekarang. Iya, Bu. Karena jelas Nabi mengatakan, ya semua yang ikut serta dalam riba, dijelaskan para ulama, maka mereka semuanya hukumnya sama. Maka tidak boleh tolong-menolong dan apalagi mendapatkan fee-nya. Maka fee-nya tidak halal. Baik, Ustadz, saya kan sudah merekomendasikan pakai yang syariah. Terus dia nggak maunya pakai yang konvensional aja gitu. Berarti kan saya sudah mengingatkan Ustadz, kewajiban saya sebagai muslim sudah luntur nih, sudah mengingatkan. Tapi dia tetap maunya pakai konvensional. Berarti pada saat rumah itu terjual, saya tidak perlu menerima fee-nya karena fee-nya termasuk riba ya Ustadz kita. Iya, Bu. Karena kalau kita tahu kan Bu ya, nanti dia akan melakukan. Ibu tahu kan nanti akan menggunakan konvensional dianya? Iya, saya sudah tidak boleh Bu. Ibu tahu tidak boleh. Kecuali Ibu tidak tahu. Ya. Baik. Ustadz, satu lagi boleh? Gimana Pak? Ya, silakan, nggak apa-apa, menjelang 3 menit. Siap. Ustadz, kan ini kebetulan ada teman juga bertanya, Teteh, saya mau ajukan pinjaman kredit syariah gitu, dengan menjaminkan BPKB mobil saya gitu. Ada nggak referensi lembaga keuangan syariah yang bisa membiayai gitu, seperti itu Ustadz? Saya tanya, mau buat apa gitu kan. Nah, tadi kebetulan sebelumnya sudah ada yang tanya tuh tentang trading forex ya Ustadz. Saya mau beli robot trading harganya 400 juta. Nah, saya pengen menggadaikan BPKB mobil saya Pajero gitu kan, untuk bisa mendapatkan uang 400 juta itu. Nah, uang 400 juta itu gunanya untuk beli robot trading gitu kan. Saya bilang kalau yang berhubungan dengan trading sepertinya agak sulit gitu, karena memang hukumnya masih banyak yang subhat di dalamnya seperti itu. Saat saya bilang seperti itu, enggak kok Teteh, ini halal, trading ini halal, dibilang seperti itu. Terus dia bilang bisa nggak, dia sempat sebut gitu kan, lariba, bisa nggak lariba menjembatani kami gitu kan untuk membeli robot trading itu gitu. Nah, apakah itu gimana Ustadz, menurut Ustadz baiknya gitu ya? Saya belum begitu paham gitu dengan membeli robot trading tadi dengan menjaminkan BPKB. Tapi tadi robot trading itu buat ini gitu kan, buat trading jual beli uang gitu Ustadz. Valuta asing ya. Alam itu mungkin bisa ini dulu Bu ya, saya kembali pada Pak Ilham itu. Silakan Pak Ilham jawab. Iya Ustadz, yang seperti kami ketahui Ustadz, itu hanya angka-angka aja Ustadz. Jadi misalkan sekarang ini yang sering itu pakai yang gold Ustadz, emas ya. Ya kenapa? Karena sebentar lagi kan ada pada Peli itu Ustadz, yang perayaan. Jadi itu ada kemungkinan harga emas naik. Namun ketika kami tanya lebih lanjut kepada marketingnya, ketika kami tanya apakah kami bisa dapat emasnya secara fisik, tidak bisa Ustadz. Jadi cuma angka-angka saja Ustadz. Angka-angka saja. Tidak boleh. Ya. Kalau memang emasnya tidak ada secara fisik, maka jelas itu tidak sah. Karena Nabi menjelaskan bahwa uang dan emas harus tunai. Emasnya harus ada, ya walaupun emasnya itu memang harus ada dan bisa diserah terimakan. Ya. Mas Ilham, tapi ini robot tradingnya itu bukan buat beli emas, tapi katanya buat beli
uang gitu kan, nanti mana nih yang lagi tinggi, umpama dolar gitu, dia buat beli dolar. Nah pada saat itu katanya duitnya itu bisa langsung ditransfer gitu, ditarik saat itu juga gitu. Makanya dia bilang ini syariah kok orang banyak ustadz yang ikut gitu, katanya gitu. Makanya bisa nggak nih Lariba menjembatani kami gitu untuk beli robot trading. Nah ini tradingnya ini buat trading jual beli uang online gitu katanya Mas Punten. Iya, ini apa? Kami pernah cek juga. Memang mereka itu ada beberapa komoditas, Bu. Ada emas, ada currency juga, USD biasanya mereka pakai. Nah, ketika kami tanya, sempat kami pelajari juga ya, itu currency uangnya tuh nggak langsung bisa ditransfer ke rekening kita, ya. Dan juga kita nerima uang fisik juga tidak bisa juga. Itu cuma angka-angka saja itu, tapi tidak bisa ditransfer ke rekening. Coba mungkin bisa dites ya, bisa ditransfer nggak ke rekening. Itu namanya kalau tidak salah net 89. Maaf saya jadi nyebutin namanya ya gitu. Net 89 gitu. Jadi saya mau tanyakan langsung nih, kalau memang boleh ya saya langsung rekomendasikan ke Mas Iref gitu kan, karena kebetulan lagi online nih, ya udah saya tanya dulu ke Ustadz baru nanti saya ngomong ke Mas Ilham. Ya kalau dilihat dulu Bu ya. Dicek dulu ya, dan nanti ada ngecekkan dulu mungkin. Allah taala. Baik Ustadz, syukran, jazakallah khairan. Baik. Alhamdulillah Ustadz dan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sudah jam 19.01. Insya Allah kajian fikih muamalah ini akan diselenggarakan 2 kali dalam sebulan, dan insya Allah akan diinformasikan melalui Instagramnya Lariba. Mungkin Bapak Ibu bisa follow ya, Lariba Consulting, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Baik, syukron jazakallahu khairan Ustadz atas ilmunya. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz dan kita semuanya. Amin rabbal alamin. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Syukran jazakallahu khairan Ustadz atas ilmunya dan waktunya Ustadz, dan untuk Bapak Ibu semuanya kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz.